Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. Hari Buku. Ya, bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, upaya meningkatkan literasi masyarakat Indonesia ini terus ditingkatkan. Literasi menjadi suatu hal yang fundamental dalam masyarakat. Ketika masyarakat itu memiliki literasi yang baik, maka itu akan memperluas wawasan dan pengetahuan mereka, membantu berpikir kritis untuk membantu dalam mengambil keputusan, membuat otak bekerja lebih optimal, mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. Literasi dalam definisi yang dikemukakan oleh Merriam-Webster adalah sebuah kualitas melek aksara atau kemampuan di dalam diri individu. Di dalam kemampuan yang dimaksud meliputi menulis, membaca, menggali ide-ide, dan memahami sesuatu hal yang secara visual. Namun, jika melihat kadar fakta minat baca di Indonesia sangat memprihatinkan. Fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang, cuma 1 orang yang rajin dalam membaca. Lebih lanjut, adapun latar belakang masalah yang menjadi minat baca di Indonesia itu bernilai rendah. Di antaranya yakni yang pertama, ada sumber bacaan terbatas. Sumber bacaan terbatas bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari minimnya sarana dan prasarana, tidak adanya fasilitas, tingkat ekonomi, dan hal lain sebagainya. Sebagai contoh, banyak daerah pelosok di Indonesia yang minim akan fasilitas serta kurangnya pasokan bahan membaca. Hal itu menyebabkan menurunnya minat baca anak muda. Bahkan, ketika masyarakat memiliki suatu minat baca, namun kurangnya sumber bacaan mempengaruhi hal tersebut. Maka dari itu, sumber bacaan yang terbatas adalah salah satu penyebab rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Faktor yang kedua, kurangnya akses dan fasilitas membaca. Sarana membaca yang minim ternyata juga membuat kebiasaan membaca ini sulit untuk dilakukan. Sarana tersebut misalnya perpustakaan. Buku-buku lama dan pinjaman koleksi perpustakaan membuat orang-orang malas berkunjung. Sistem inventarisasi perpustakaan yang membutuhkan waktu yang lama sering kali menjadi penyebab buku yang baru tidak bisa segera dipinjam. Selain itu, sistem pengadaan buku yang tidak ditangani oleh orang-orang yang kurang kompeten membuat koleksi perpustakaan kurang maksimal di beberapa tempat. Ketersediaan buku-buku berkualitas yang minim juga termasuk salah satu penyebab orang malas membaca. Yang ketiga, karena faktor ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan literasi tidak murah. Buku-buku yang berkualitas yang dipasarkan baik secara online maupun offline cukup membuat masyarakat harus berpikir 2 kali untuk membelinya. Hal tersebut menyebabkan masyarakat dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit, yaitu memenuhi kebutuhan perut atau kebutuhan otak terlebih dahulu sebagai akibat dari tingkat pendapatan di Indonesia yang kurang merata. selanjutnya kemampuan membaca. Miris, di tengah-tengah pesatnya kemajuan teknologi dan luasnya perkembangan zaman, tak sedikit para masyarakat yang terkendala dalam membaca. Ini terbentuk dari kepribadian dan minat dari masing-masing pribadi. Hal inilah yang memperlambat minatnya literasi. Terkait dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka kami akan membuat program Sriwijaya Penggerak Literasi sebagai solusi. Solusi yang akan kami berikan ialah dengan 1. Menggait seluruh pemuda Indonesia untuk bergabung bersama kami dalam Sriwijaya Penggerak Literasi. 2. Membangun perpustakaan atau ruang baca di setiap daerah Indonesia. Lalu ada poin ketiga, yaitu peran pemerintah dan swasta dalam memajukan literasi di Indonesia. Beberapa upaya telah pemerintah lakukan untuk meningkatkan literasi di Indonesia agar masyarakat dapat menemukan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi literasi dengan baik. Baru-baru ini, Kemendikbudristek mengembangkan 6 jenis literasi untuk masyarakat, antara lain yaitu literasi baca tulis, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi numeransi, serta literasi budaya dan kewargaan. Pemaparan yang dijelaskan tadi hanya sebagian kecil yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ya, walaupun masih banyak yang perlu ditingkatkan kembali, karena masyarakat Indonesia sangat beragam, maka program literasinya juga seharusnya bervariasi. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan tingkat literasi di Indonesia. Lalu ada poin keempat, yaitu mengadakan sosialisasi dan isu literasi. Dengan
Dengan dilakukannya sosialisasi atau event mengenai pentingnya literasi, tujuan diadakannya kegiatan ini untuk mengedukasikan seluruh warga masyarakat, terkhususnya anak-anak dan remaja. Dengan adanya edukasi dan pendampingan mengenai budaya literasi ini, dapat diharapkan agar seluruh masyarakat dapat menerapkan dan melanjutkan kegiatan literasi tersebut. Berdasarkan data United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization di tahun 2016, Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara. Salah satu penyebab Indonesia berada di urutan terendah karena masih banyaknya masyarakat Indonesia yang buta huruf. Oleh karena itu, kita dapat membuat suatu program kegiatan Reading for Fun, di mana masyarakat yang buta huruf atau yang belum memiliki kemampuan membaca dapat mendapatkan akses pengajaran dari sukarelawan yang berkompeten sehingga dapat mengurangi angka masyarakat yang buta huruf di Indonesia.